Kalau Anda orang tua dari anak dengan ADHD, pasti tahu banget kan betapa melelahkannya perjuangan sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah buku panduan dari Andre Engkri. Ini bukan sekedar teori loh, tapi isinya kumpulan strategi praktis yang bisa mengubah dinamika di rumah Anda mulai hari ini juga. Kita mulai dari sini dengan satu kutipan yang menurut saya bisa mengubah segalanya. Otak ADHD mereka membutuhkan kemenangan seperti halnya oksigen. Ini bukan cuma kalimat manis ya, ini adalah kunci buat kita paham kalau anak Anda itu nggak butuh omelan, tapi butuh aliran kemenangan-kemenangan kecil yang terus-menerus supaya mereka bisa berkembang. Hal pertama dan yang paling penting, buang jauh-jauh deh pikiran kalau ada sesuatu yang rusak dari anak Anda dan perlu diperbaiki. Panduan ini sama sekali bukan tentang itu. Ini tentang mengubah cara kita memandang situasinya secara total. Sebaliknya, peran kita itu lebih kayak seorang pelatih. Coba deh bayangin, seorang pelatih hebat itu nggak mengubah atletnya. Dia justru mempelajari kekuatan unik si atlet, terus dia rancang strategi kemenangan berdasarkan kekuatan itu. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua. Oke, kita masuk ke strategi pertama. Puji usahanya. Kedengarannya simpel banget ya, tapi jangan salah, ini adalah fondasi yang bakal menopang semua strategi lainnya. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Ingat kan soal oksigen tadi? Nah, kalau otak mereka butuh kemenangan, ya tugas kita adalah menciptakan lebih banyak momen kemenangan itu. Caranya? Gampang, perluas aja definisinya. Jadi bukan cuma nilai bagus yang dirayakan, tapi setiap usaha, setiap langkah kecil, itu adalah sebuah kemenangan yang layak dapat pujian. Nah, ini dia angka saktinya. Penulisnya menyarankan rasio 5:1. Artinya, untuk setiap satu kali kita mengoreksi atau menegur, kita harus cari 5 kali hal kecil untuk dipuji. Coba bayangin deh dampaknya. Ini bisa mengubah total atmosfer di rumah dari yang tegang jadi positif. Terus, apa aja sih yang dihitung sebagai kemenangan? Ya apa aja. Anak Anda akhirnya mau duduk di kursi buat ngerjain PR. Itu kemenangan. Dia nemuin pensilnya sendiri. Kemenangan. Setiap momen kecil ini adalah kesempatan buat selebrasi kecil. Kasih high five yang bakal membangun siklus percaya diri mereka. Oke, setelah kita berhasil membangun momentum positif, sekarang kita lanjut ke strategi kedua. Cara kita memberi perintah. Ini nih area yang sering banget bikin orang tua frustrasi. Pernah nggak sih ngerasa kayak kaset rusak, ngulang-ulang perintah, ayo siap-siap, tapi nggak ada pergerakan sama sekali? Ini bukan karena anak Anda bandel atau nggak mau dengerin loh. Jawabannya ada di cara otak ADHD memproses sebuah instruksi. Kuncinya tuh di sini. Perintah yang abstrak kayak bersihkan kamarmu itu bisa bikin otaknya overload. Mereka jadi bingung harus mulai dari mana. Sebaliknya, coba kasih satu perintah yang konkret dan bisa langsung dikerjain. Misalnya, letakkan semua buku di rak. Satu perintah, satu aksi. Jelas dan gampang diproses. Selain itu, cara kita nyampainnya juga penting banget. Coba deh, sentuh bahunya dengan lembut sebelum ngomong. Buat dapetin perhatiannya ya. Dan yang gak kalah penting, jangan paksa mereka buat natap mata kita. Buat sebagian anak, itu justru bisa terasa mengancam dan malah memecah konsentrasi. Strategi ketiga ini soal fondasi kesehatan. Anggap aja ini kayak landasan pacu pesawat. Tanpa landasan yang kuat dan stabil, strategi-strategi lain yang udah kita bahas tadi nggak akan bisa terbang dengan mulus. Ada 4 pilar harian yang istilahnya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pertama, waktu minum obat yang super presisi. Kedua, sarapan yang kaya protein buat jadi bahan bakar otak. Ketiga, rutinitas tidur yang konsisten buat riset sistem tubuhnya. Dan terakhir, gerakan fisik setiap hari untuk menyalurkan energi mereka yang besar itu. Sekarang, kita masuk ke area yang sering banget jadi medan perang di rumah. Pekerjaan rumah alias PR. Lupakan adu urat dan drama. Kuncinya adalah punya sistem yang jelas dan bisa diprediksi. Idenya simpel. Kita mau mengubah perebutan kekuasaan yang emosional itu jadi sebuah proses yang bisa diikuti bareng-bareng. Kalau ada sistem yang jelas, nggak ada lagi tuh ruang buat negosiasi atau drama. Kita semua tinggal ngikutin langkah-langkahnya aja. Dan ini dia sistemnya, namanya Sprint PR. Pertama, pasang timer 15 menit. Kedua, lakukan body doubling, artinya Anda ikut kerja di sampingnya, mungkin sambil baca buku atau balas email. Ketiga, pakai checklist fisik yang bisa dicoret. Dan keempat, yang paling seru, jeda wajib buat istirahat otak. Misalnya dengan pesta dansa singkat. Proses ini benar-benar game changer.
Oke, strategi terakhir kita fokus ke dunia sosial, yang seringkali terasa kayak labirin rumit buat anak-anak dengan ADHD. Gimana cara kita membantu mereka? Ada 3 kunci utamanya. Pertama, bantu mereka fokus membangun 1 atau 2 pertemanan yang dalam daripada punya banyak kenalan. Kedua, saat janjian main, tentukan jam mulai dan selesai yang jelas, biar mereka nggak overwhelmed. Dan ketiga, bantu mereka mengenali sinyal-sinyal dari tubuh mereka sendiri, kayak kapan mereka mulai lelah atau butuh istirahat. Dan pada akhirnya, semua strategi ini balik lagi ke sini. Ini harus jadi mantra kita bersama. Otak yang berbeda, bukan otak yang rusak. Ini bukan tentang memperbaiki sebuah kekurangan, tapi tentang memberdayakan kekuatan mereka yang unik dan luar biasa. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan buat besok atau lusa, tapi buat hari ini juga. Apa satu usaha kecil, sekecil apapun itu, yang bisa Anda temukan dan rayakan dari anak Anda? Coba temukan itu. Karena memulai dari sana bisa mengubah segalanya.